Pemerintah siapkan bansos beras selama 6 bulan di 2025. Inilah nama-nama yang masuk daftar penerimanya. Apakah yang menerima termasuk penerima lama dan KPMPKH dan BPNT juga mendapatkan bantuan beras 10 kg ini? Simak informasi lengkapnya sesaat setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah penyaluran bantuan sosial mulai marak beberapa hari ini. Dan liputan berita bansos juga sudah semakin banyak yang mengabarkan berbagai bantuan mulai dicairkan mulai awal tahun 2025. Sebagai komitmen pemerintahan Prabowo untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, tentunya mempertimbangkan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Oleh karena itu, nama-nama penerima bantuan sosial kembali disusun ulang, diperiksa satu persatu karena jangan sampai ada data yang tidak semestinya menerima bantuan sosial akan menerima lagi bantuan sosial di tahun 2025. Oleh karena itu di tahun 2025 ini penggunaan data lama dalam penerimaan bantuan sosial tidak lagi dijadikan dasar dalam penyaluran. Jadi bisa saja penerima tahun 2024 lalu yang menikmati bantuan seperti bantuan beras 10 kg akan dicoret dari nama penerima di tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, penerima beras yang digunakan di tahun 2024 menggunakan data P3KE. Banyak sekali keluhan dari warga, utamanya para penerima PKH dan BPNT yang tidak mendapatkan bantuan beras, padahal di tahun 2023 itu penggunaan data DTKS sebagai acuan penerima beras. Tentunya termasuk KPMPKH dan BPNT menjadi target sasaran di tahun 2023 kemarin teman-teman karena menggunakan data DTKS. Dan perubahan data terjadi di tahun 2024, perubahan data penerima yang diambil dari data P3KE untuk beras 10 kg. Ternyata banyak yang dikeluhkan juga warga, banyak yang tidak tepat sasaran. Apakah benar begitu? Ya, wallahu alam, karena penilaian itu terkadang subjektif. Ketika kita tidak menerima bantuan, maka ada juga yang berpendapat bahwa bantuan ini dan itu tidak tepat sasaran. Nah, lantas bagaimanakah dengan penyaluran beras 10 kg per bulan di tahun 2025? Karena tidak lama lagi bantuan beras akan mulai dibagikan kepada nama-nama yang terdaftar sebagai penerima di seluruh Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa penerima beras di tahun 2025 akan berbeda jumlah penerimanya. Jika pada tahun 2024 KPM penerima bansos beras mencapai 21,4 juta KPM, namun di tahun 2025 itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Nah, artinya dari segi jumlah penerima jauh berkurang dan akan banyak sekali yang tadinya menerima bantuan beras di tahun 2024 tidak lagi mendapatkan bantuan beras 10 kg di tahun 2025. Karena jumlah data penerima hanya 16 juta KPM saja dan dipastikan menurut data bahwa yang masuk dalam daftar nama-nama penerimanya adalah yang memang layak untuk diberikan bantuan alias penerima yang lebih tepat sasaran. Nah, alasan pengurangan jumlah penerima ini diungkapkan oleh Direktur Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi ini menjelaskan penyesuaian jumlah penyaluran bantuan pangan PBP menjadi 16 juta karena terdapat beberapa justifikasi. Faktor pertama, karena adanya penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,68 juta pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang dibanding Maret 2023. Selain itu, angka tersebut juga menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Arief mengatakan agar program ini lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta, sebagaimana data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE. Menurut dia, dari itu ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan kakak kepala keluarga miskin. Meski ada pengurangan jumlah KPM, namun Arief memastikan sebanyak 16 juta penerima bansos tersebut adalah untuk masyarakat yang berpendapatan rendah atau MBR dengan beras medium berkualitas premium.
Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg selama 6 bulan untuk penerima manfaat di tahun 2025. Nah, apakah penerima PKH dan BPNT bakal mendapatkan bantuan beras 10 kg selama 6 bulan? Bisa jadi mendapatkan jika masuk dalam kategori atau bagian dari data yang digunakan dalam penyaluran beras CBP tahun 2025. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci. Hanya saja Kepala Bappenas Arief juga menegaskan bahwa pemerintah akan memperbaiki database untuk penerima PBP. Fokus utama akan diarahkan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal. Database untuk penerima bantuan pangan beras akan menggunakan data dari Registrasi Sosial Ekonomi Reksosek Kementerian PPN Bappenas. Dari total penerima terdapat 15,6 juta PBP dari desil 1 dan 2 serta 400.000 PBP dari perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal. Presiden Prabowo telah merestui bantuan pangan beras untuk 6 bulan ke depan. Jadi bantuan akan diberikan mulai Januari dan Februari. Sedangkan untuk 4 bulan berikutnya akan disesuaikan waktunya, ungkap Arief dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Rabu 1 Januari 2025. Arief menjelaskan bahwa pemerintah telah memastikan bantuan beras akan berlangsung pada bulan Januari dan Februari 2025. Dalam rapat terbatas pada tanggal 30 Desember, disepakati penambahan durasi bantuan hingga 6 bulan untuk menjaga keseimbangan di sektor hulu dan hilir. Nah, usulan untuk memperpanjang bantuan ini itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada rapat tersebut. Dia sudah disepakati terbatas, bantuan pangan itu nanti 160.000 ton per bulan yang sudah putuskan Januari Februari waktunya. Ya, SPHP Januari Februari sudah akan dibagi oleh Bulog. Tapi sudah betul atas ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan. Yang 4 bulannya kapan? Nanti tunggu putusan atas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras. Nanti mengganggu harga. Ya, nanti kapan lihat panennya seperti apa. Kalau sudah mulai musim kemarau, barulah akan musim ceklik. Ceklik itu baru akan dibagi. Oleh karena itu, kapan yang 4 bulan itu nanti akan diputuskan bareng-bareng. Saya minta kita rapat bareng-bareng di sini, baru akan diputuskan. Tapi sudah ada dicadangkan untuk 6 bulan, 2 bulan sudah, 4 bulan belum. Ya. Pemerintah dan Bulog siap mendistribusikan total 6 bulan alokasi dengan total beras mencapai 960.000 ton untuk 16 juta penerima bantuan pangan PBP sesuai usulan dari Bapak Menko Pangan dalam rapat terbatas, tambah Arief, dikutip dari Antara. Program bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi untuk memberikan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menjaga keseimbangan pasokan pangan. Program bantuan pangan beras ini menurut Badan Pusat Statistik BPS berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan antara Maret 2023 hingga Maret 2024. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang dibandingkan 25,90 juta orang pada Maret 2023. Selain itu, bantuan beras yang digulirkan setiap bulan juga turut membantu dalam mengendalikan inflasi selama tahun 2023. Nah, bantuan ini diberikan selama 7 bulan dan inflasi beras sempat mencapai 5,63% pada September 2023. Namun setelah penyaluran bantuan, inflasi beras menurun menjadi 0,48% pada Desember 2023. Pada tahun 2024, inflasi beras juga tercatat tinggi pada Februari, yaitu sebesar 5,32%.
Namun melalui penyaluran bantuan beras dan berbagai stimulan sosial lainnya, inflasi beras dapat diturunkan hingga 0,94% pada Juli 2024 sebagaimana dilaporkan oleh BPS. Nah, teman-teman, mungkin cukup informasinya sampai di sini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.